Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita masih membahas mengenai analisis kompleks, yaitu pada materi barisan dan deret bilangan kompleks. Nah, yang pertama kita bahas yaitu barisan bilangan kompleks. Definisinya yaitu barisan bilangan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Nah, ini masih sama ya definisinya seperti barisan bilangan real. Nah, biasanya itu ditulis dengan bentuk berikut, Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Nah, karena bilangan kompleks itu kan dinotasikan sebagai Z ya. Nah, maka di sini bentuknya Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau dapat disingkat dengan Zn. Nah, suku Zn ini disebut sebagai suku ke n barisan bilangan kompleks tadi. Barisan Zn ini sama dengan xn tambah yn, karena bentuk dari bilangan kompleks itu kan x tambah y, dimana x-nya itu real dan y-nya itu imajiner. Nah, maka di sini mengikuti dari nilai n-nya, maka di sini Zn sama dengan xn tambah yn. Nah, di mana n-nya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk barisan bilangan real itu kan ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Nah, kalau pada barisan bilangan kompleks itu ada barisan konvergen dan ada barisan divergen. Nah, yang pertama itu barisan konvergen dulu. Suatu barisan yang jika n-nya itu bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Nah, ingat ya, jika n-nya itu bertambah besar, maka suku-suku yang ada dalam barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Nah, sebuah barisan Zn itu disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z. Nah, sehingga limit Zn sama dengan Z, di mana n-nya itu menuju tak hingga, barisan Zn dengan Zn sama dengan xn tambah yn. Nah, ini ya masih sama seperti yang tadi. Ini bentuk dari bilangan kompleksnya, n-nya mengikuti dari nilai ini n yang ada pada Z. Nah, di mana n-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini untuk bentuk limitnya. Nah, limit Zn sama dengan a tambah ib atau x tambah iy. Nah, di mana a-nya ini kan bilangan real kan. Nah di sini bilangan imajinernya. Maka jika dan hanya jika limit xn sama dengan a, untuk xn-nya itu a-nya atau realnya, dan limit yn-nya ini sebagai imajinernya, dimana n-nya menuju tak hingga. Nah, untuk contoh, I pangkat n per n, tentukan barisan tersebut termasuk konvergen atau tidak. Nah, penyelesaiannya I pangkat n per n. Untuk n-nya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, maka ini kita masukkan nilainya ini 1 ya dulu. I pangkat 1, I per n-nya 1. Maka I per 1 sama dengan I. Nah, kemudian kita masukkan 2, I pangkat 2, I pangkat I kuadrat ya. I kuadrat itu kan min 1 ya. Per n-nya 2 kan, maka min 1 per 2. Nah, begitu juga untuk 3-nya kita masukkan I pangkat 3, itu min I per 3 dan seterusnya. Masukkan 4, 5. Nah, ini kan berarti ini I min 1 per 2, min I per 3. Nah, jadi kalau dalam bentuk limitnya, ini limit n-nya menuju tak hingga, I pangkat n per n sama dengan I tak hingga, I pangkat tak hingga per tak hingga, sama dengan tak hingga per tak hingga, ini sama dengan 0. Nah, jadi sesuai ini kan dengan yang tadi,
jika ini n-nya bertambah besar, maka suku-sukunya itu bertambah kecil. Nah, ini kan n-nya bertambah besar nih kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, maka suku-sukunya itu bertambah kecil nilainya. Nah, terbukti bahwa di sini ini per 1, ini per 2. Nah, jadi kalau dalam pecahan itu kan semakin besar ini penyebutnya nilainya, ini maka semakin kecil kan. Nah, maka terbukti bahwa jika n-nya itu bertambah besar, maka suku-sukunya ini bertambah kecil nilainya. Nah, maka ini terbukti tadi ya, bahwa konvergen. Nah, selanjutnya untuk barisan divergen. Ada dua ciri-ciri dari barisan divergen ini. Yang pertama, jika n-nya bertambah besar, maka suku-suku pada barisan tersebut bertambah besar pula. Nah, atau dapat ditulis limit Zn sama dengan tahingga, di mana n ini menuju tahingga. Kemudian yang kedua itu suku-suku dari suatu barisan berosilasi. Osilasi ini artinya berulang di antara dua titik atau lebih. Misalkan Zn sama dengan min 1 pangkat n. Nah, maka di sini min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 itu jadi berulang ya. Nah, untuk contoh 2i pangkat n, tentukan barisan tersebut divergen atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya 2i pangkat n untuk n-nya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka substitusikan ya 1 dulu. 2i pangkat 1 ini 2i ya, ini tidak ada minus, 2i saja, 2i, kemudian masukkan 2-nya ke dalam n, maka 2i pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, i pangkat 2 min i, maka min i kali 4 min 4. Nah, begitu pula seterusnya, dimasukkan 3, masukkan 4. Nah, jadi 2i min 4 min 8i 32 dan seterusnya. Nah, kalau dalam limitnya, limit 2i pangkat n dimana n-nya menuju tahingga ini sama dengan 2i pangkat tahingga kan, karena di sini tahingga. Nah, maka 2i pangkat tahingga sama dengan tahingga. Nah, maka terbukti bahwa ini divergen karena jika n-nya bertambah besar, maka nilai-nilai dalam sukunya itu bertambah besar pula. Nah, kemudian deret bilangan kompleks. Nah, definisinya penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks ya. Karena kalau deret itu kan penjumlahan ya. Kalau yang tadi bukan penjumlahan, jadi dia 1, 2, 3. Nah, kalau ini kalau dalam bilangan realnya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Nah, maka di sini definisinya masih sama dengan deret bilangan real. Deret bilangan kompleks itu penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Nah, bila barisan dengan pola Z1, Z2, Z3, maka deretnya itu kalau S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan Z1 tambah Z2. S3, ini S3 ya. S3 sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3. Begitu pula S4, S5 gitu. Dirumuskan menjadi Sn sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 tambah Z4 dan seterusnya ini sampai tambah Zn kurang 1 tambah Zn, karena sebelum Zn ada Zn kurang 1 ya. Maka Sn sama dengan sigma Zn, dimana I nya sama dengan 1 sampai tahingga. Nah, untuk pengujian suatu deret kompleks itu apakah itu merupakan deret konvergensi atau divergen, ada beberapa metode untuk menguji konvergensi deret kompleks. Nah, yang pertama itu ada teorema divergensi, yang kedua ada uji rasio, ada uji akar, ada uji integral, uji deret berganti tanda, uji banding gitu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas teorema divergensinya saja.
Baiklah, untuk teorema divergensi yang pertama itu, jika suatu deret sigma Zn itu konvergen, maka nilai limit Zn sama dengan 0, di mana n-nya menuju tak hingga atau k-nya menuju tak hingga. Kalau ini dikatakan konvergen kalau ininya sama dengan 0. Nah, sementara untuk sigma Zn itu dikatakan divergen, maka nilai limit Zn-nya tidak sama dengan 0, jadi kebalikannya ya. Nah, untuk contoh, sigma K sama dengan 0 sampai M. Sigma 2K kurang 1 per K tambah 1. Membuktikan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Nah, untuk penyelesaiannya, limit 2K kurang 1 per K tambah 1, dimana ini K-nya, ini K ya, K menuju tak hingga, ini sama dengan, ini kita bagikan ya dengan variabelnya itu K. Nah, karena di sini angka tertingginya itu 1, maka kita bagikannya hanya K pangkat 1. Jadi semua kita bagikan dengan K. Nah, maka kita dapatkanlah 2K per K kurang 1 per K itu sama dengan 2 kurang ini 1 per tak hingga per K per K itu 1 ditambah 1 per K 1 per tak hingga. Nah, maka kita dapatkan hasilnya 2 dikurang 1 per tak hingga 0 per 1 ditambah 1 per tak hingga 0. Nah, maka 2 per 1 sama dengan 2. Nah, karena di sini hasilnya 2 berarti tidak sama dengan 0 kan, maka limit Zn itu tidak sama dengan 0 untuk K-nya menuju tak hingga. Nah, maka sigma 2K kurang 1 per K tambah 1, dimana K-nya sama dengan 0 sampai N, ini bersifat divergen. Nah, ini ya, sesuai dengan yang ini, jika tidak sama dengan 0. Nah, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.